Selama ini ngapunten Gusti. Selama ini pihak jenengan sebagai mewakilita Masjid Zain itu punya sikap pripun mengenai Pak Alawi yang ternyata setelah sekian ya kurang lebih tahun ini ya kita survei ke beberapa lokasi ini teman-teman itu banyak makam-makam yang ternyata memang itu di Pak Alawi kan yang notabene sebelum makam-makam terahnya atau silsilahnya keraton Jogja itu pendapat atau sikap jenengan dengan itu. Ya kalau keraton Jogja itu jelas silsilahnya itu jelas ditata sedemikian rupa. Jadi keraton Jogja itu punya buku besar dari Kanjeng Nabi Adam sampai HB9. Nanti mungkin sebentar lagi terah HB10 ini juga akan dibuat. Jadi tidak mungkin luput ini sudah dari keturunan-keturunan. Kalau ada silsilah yang melenceng itu mesti dari terah itu akan usul ini bukan ini tapi ini gitu. Ya. Artinya seperti yang sudah saya tulis di beberapa tulisan, memang berani menabrak data keraton ini seperti perbuatan yang konyol, tapi juga menggelikan dan tapi juga biadab. Karena biadabnya kenapa? Karena kok berani nasabnya orang, nasabnya leluhur Nusantara, nasabnya yang punya Nusantara berani dicangkok, berani dipalsukan. Konyol. Kiai Syekh Rahmat Jati itu terus sekarang ganti Hasan bin Yahya atau KRT Sumodiningrat itu dulu itu memang sudah ada lama, tapi situ memang dikeramatkan. Orang kanan kirinya itu ngomong kampung situ itu ngomong kalau ini karena tidak tahu namanya terus diganti karena jatinya di situ dikeramatkan ya. Di situ banyak pohon jati terus dinamakan Kiai Kramat Jati, Syekh Kramat Jati. Tapi aslinya memang bukan KRT Sumodiningrat berarti. Bukan yang Sumodiningrat yang di sini di Jejeran. Nah terus di Dukuh itu ada lagi dibuat besar-besar itu ya bin Yahya gitu di Dukuh baru ini. Nah itu malah bapaknya enggak ada apa-apanya. Oh, betul. Jadi diberi makam besar gitu ya. Tanah kosong biasa kan? Wah, ya situ memang makam. Oh gitu. Terus ngomong kalau ini sudah izin keraton, ini juru kencang kan enggak tahu karena juru kencangnya juga enggak minta surat perintah dari keraton gitu. Iya. Oh, kan. Tapi malah buat dua itu baru. Jadi mungkin di jalan gitu, mungkin agak lowaan gitu terus dibangun makam besar-besar itu. Dipindayakan, tapi sebenarnya cuma nggak jelas makam siapa itu ya? Nggak ada bawahnya, hanya namanya aja. Nonton makam ini. Nonton makam ini. Terus Gunung Kidul juga gitu, itu ya bin Yahya. Yang di Ngapunten kalau nggak salah ini yang di dekat Gua Pindul ya? Iya. Ada makam. Iya. Iya itu sama juga. Itu ya dibuat gitu. Sing Ngawen ini kan? Ngawen Kanjeng Ki Ageng Giring 3. Oke, Ageng Giring 3. Tapi katanya dipindayakan juga nih katanya. Di apa? Dipindayakan juga. Oh enggak. Utang Lipar nih, Lipar. Lipar ngomong Ngawen lah. Lipar sing mriko. Nek Ki Ageng Giring mriko. Sebenarnya kalau dari investigasi kami sementara ini itu terindikasi bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini secara nasabnya juga diragukan oleh Mbak Alawi sendiri. Habib Alawi juga meragukan nasabnya beliau karena disinyalir ada sekitar 7 nama yang ini tidak ada catatannya di Robito Alawiyah. Jadi Mbak Alawinya sendiri ternyata rungkat batal sebagai cucu Nabi, dan ini juga ngaku Mbak Alawi ternyata juga diragukan sama Mbak Alawi sendiri. Jadi rungkat 2 kali sebenarnya Habib Lutfi ini. Ini kita harus ngomong apa adanya ya, terlepas beliau tokoh atau one team press atau apalah.
Karena benar ya benar, salah ya salah. Kita harus mengacu kepada data yang benar. Iya. Tidak peduli siapapun Soalnya kan beliau. menyangkut keturunannya. Iya. Keturunannya itu nanti kalau salah jalan malah repot. Betul. Jadi semacam itu. Nah, ini kemudian ketika harus ditanya mana makam leluhurnya, akhirnya ya seperti ini. Makam-makam baru ini di apa namanya disebut sebagai makam leluhur yang dibuat. Dan ini sebenarnya sebagai ketua Jatman Jamiah Toriko An-Nahdiyah, katanya kelompok ketua Toriko atau Sufi harusnya ya apa ya sebenarnya kalau ngaku Sufi seharusnya tidak berbohong masalah nasab leluhurnya. Kenapa sih kita harus memaksakan nasab leluhur? Kalau memang tidak nyambung ke Nabi Muhammad terus mau apa? Apakah harus jadi cucu Nabi Muhammad menjadi orang besar semacam itu? Nah ini sebenarnya kalau masalah ini sudah menjadi kajian sejarawan, kajian dari para budayawan, ini sudah jelas rungkatnya dan seharusnya punya rasa malu sebenarnya. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana secara resmi itu sebenarnya kan mohon izin Gusti. Sebenarnya kan republik ini kan didirikan di atas kedaulatan kerajaan Kesultanan Nusantara. Kalau kita harus jujur nih, ya, karena republik ini dulu tidak punya kedaulatan awalnya, ya tidak punya wilayah, tidak punya rakyat, semuanya kan milik kerajaan Kesultanan pada dasarnya kan. Nah, seharusnya mengetahui bahwa owner yang sah sebenarnya dari sisi kesejarahan ya tentang masalah itu mencoba diperkosa oleh orang luar, imigran yang sebenarnya baru datang di Nusantara. Harusnya pemerintah NKRI sendiri juga turun tangan dan segera menengahi ini. Karena apa ini kalau sampai kemudian dibiarkan liar dan menjadi kemarahan publik, ini kan juga menjadi persoalan. Dipikir nanti keraton yang apa namanya membuat goro-goro, padahal tidak. Padahal trah sudah demikian banyak, sudah demikian meluber kemana-mana, dan ini sekarang juga apa istilahnya pada gerah semua ini. Nah ini kita harus bagaimana? Nah, saya sebagai pengageng di dalam keraton, saya memang harusnya segera bersikap dan bertindak. Nah, tetapi alhamdulillah kita sekarang bisa diterima sama adiknya Sultan langsung, ya kan begitu. Sehingga mungkin ini bisa mewakili suara trah yang resmi dari mana? Suara trah bukan suara keraton, suara trah resmi dari seluruh Ngayogyakarta Hadiningrat yang ini masih dibelokkan. Makatan. Iya. Jadi ini saya kira persoalan ini tidak hanya keturunan bin Yahya atau Asegab dan sebagainya ini, tapi kalau sudah ke Wali Songo ini kan dari pihak orang-orang Cina juga mengatakan ini turun Cina dan sebagainya. Ini karena misalnya Syarif Hidayatullah atau kalau sampai ke Kalijogo, ini salah besar. Kalijogo itu putra Adipati Tuban, jelas. Walaupun mungkin juga keturunan sebelumnya itu mungkin ya karena orang-orang Arab ya sudah lama di Nusantara ini. Tapi selama ini pihak jenengan sebagai mewakilitah Muslim itu punya sikap pribun mengenai Pak Alawi yang ternyata setelah sekian ya kurang lebih setahun ini ya kita survei ke beberapa lokasi ini, teman-teman itu banyak makam-makam yang ternyata memang itu di Pak Alawi kan yang notabene sebelumnya makam-makam terahnya atau silsilahnya keraton Jogja. Itu pendapat atau sikap jenengan dan ngapain pribun? Ya kalau keraton Jogja itu jelas, sorosilahnya itu jelas ditata sedemikian rupa. Jadi keraton Jogja itu punya buku besar dari Kanjeng Nabi Adam sampai HB9. Nanti mungkin sebentar lagi terah HB10 ini juga akan dibuat. Jadi tidak mungkin luput ini sudah dari keturunan-keturunan. Kalau ada sorosilah yang melenceng itu mesti dari terah itu akan ya usul ini bukan ini tapi ini gitu. Artinya seperti yang sudah saya tulis di beberapa tulisan, memang berani menabrak data keraton ini seperti perbuatan yang konyol.
tapi juga menggelikan dan tapi juga biadab. Karena biadabnya kenapa? Karena kok berani nasabnya orang, nasabnya leluhur Nusantara, nasabnya yang punya Nusantara berani dicangkok, berani dipalsukan. Konyol karena apa? Karena menabrak data keraton yang sedemikian kuat dan sedemikian Ya, data jadi rapi. ya ini nasabnya bin Yahya itu enggak ada catatannya sama sekali. Di babat silsilah keraton Ya, di Sorosilah Keraton. mungkin ada beberapa mungkin pewaris ini juga sebetulnya pengen juga itu istilahnya, mohon maaf sebelumnya, menggugat gitu, pernah. Nah, itu yang kuasa, yang sultan. Oh begitu. Itu tanggung jawabnya, kewajibannya sultan. Kalau kita nunggu sultan bagaimana sikapnya nanti, mungkin berembuk dengan para ulama keraton. Terus itu kan juga tidak gegabah kalau memang ada itu, tapi sebelum ada Wali Songo dan sebagainya tidak tahu kita. Ya. Artinya tetap silsilah keraton itu Jelas. nasabnya. Iya. Memang tidak ada yang itu keturunan orang Arab ya. Ya. Jadi kemarin juga ada yang kesini, Gus siapa itu yang dari Banten itu, Ya Banten ya. Kiai Agus Abbas Buntet. Ya. Nah, itu Sama saya kepanggil. saya memanggil ada Kanjeng Kusumonegoro, ada Kanjeng siapa itu yang menangani masalah itu. Itu ternyata sudah pernah dibawa ke mana-mana. Ini kalau ada turunannya Ibn Yahya itu, wah itu tidak mau dia, terus tidak dipakai. Betulnya kan hanya suruh menunjukkan gitu. Tapi ternyata untuk ya istilahnya label Bin Yahya itu biar di mana-mana. Biar punya leluhur. Nah, jadi semacam kalau kita lihat, ini kita juga harus mengkaji tidak hanya dari sisi sejarah maupun manuskrip atau data silsilah, karena juga sesuai kajian DNA. Kebetulan untuk awal-awal saya yang memang memviralkan awal tentang DNA ini, kemudian Kang Mas Dr. Sugeng dari beberapa kerabat kita juga mulai turun, dari peneliti BRIN juga mulai turun karena juga resah bahwa kalau mengaku cucu Nabi harus jelas haplogrup kromosom Y DNA-nya, haplogrupnya J1, ada kodenya Imam Ali FDC 10500 dan seterusnya, Husain 30416 misalkan. Ternyata Ba'alawi ini bukan J1, malah G. Jadi sama sekali bukan orang Arab tetapi orang Kaukasus. Sementara kalau para Wali Songo sementara ini sedang mengkaji terus tentang DNA-nya, baik itu dari garis lurus laki-laki kromosom Y maupun juga dari garis parental, tidak harus autosomal juga tidak harus dari garis lurus laki-laki. Dan saya kami berharap juga nanti dari keraton yang nasabnya kuat tercatat, misalkan Nun Sewu seperti panjenengan, bisa kami ambil sampelnya untuk tes DNA, karena ada beberapa kajian Trah Mataram itu garis lurus laki-laki ke Al-Musawi Al-Husaini. Menurut Hasan ya? Husaini. Enggak, kalau dari Al-Hasan. Dari apa? Dari Kanjeng Nabi, dari Al-Husaini. Bukan Hasan Husain itu. Hasan Husain kita Sayyid berarti dari Syarif sama Syarif. Kita kan sultan kita kan namanya Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Berarti Hasan. Betul. Kalau dari data yang data yang kami ini kan ngapunten sekali lagi ada kajian, saya sudah kepanggil beberapa manuskrip sudah saya baca, manuskrip Cirebon ada, dari Madiun, dari Demak atau Pajang ada, terus saya sudah ngapunten sudah kepanggil sama Gusti Pangeran Benowo Surakarta juga, insya Allah panjenengan sahabatan itu beberapa manuskrip menyebutkan bahwa Sutowijoyo adalah putra dari Hadiwijoyo. Hadiwijoyo Joko Tingkir, nasab ke atasnya itu sudah keluar isbatnya ke Al-Musawi Al-Husaini Mekaten. Kalau yang dari jalur Joko Tingkir itu ya Hadiwijoyo itu, ya, Hadiwijoyo, bukan putranya. Sultan Abdurrahman. Ya. Kalau dari jalur
kalau dari Bapak Tanah Jawi Ya. atau yang lain ya, ada yang sekarang masih kita kenal bahwa Sutowijoyo adalah putranya Ki Ageng Pemanahan yang menjadi anak angkatnya Joko Tingkir, kan begitu. Ya. Tapi Ya. dua versi ini akan bisa teruji ketika tes DNA. Karena dari tes DNA nanti akan bisa menceritakan siapa leluhur kita, dari migrasinya, dan komparasi dengan keluarga yang lain. Jadi harapan kita mungkin dari Surakarta nanti Gusti Pangeran Benowo bersedia untuk diambil sampelnya Ya, Gusti didampingi Adipati. dari Jogja. Dan insya Allah untuk yang beliau-beliau yang tokoh dan host mungkin ya kita free-kan ya, kita Difasilitasi lah. difasilitasi. Karena sekarang kita lagi maju 1000 sampel keluarga Wali Songo. Sementara dari Trah Mataram, jelas Trah Mataram terdapat semua DNA-nya Wali Songo. Contoh misalkan dari Ampel ada, dari Giri ada, dari Kalijogo ada, dari Kudus ada, semua bercampur di dalam Trah Mataram. Tetapi tidak garis lurus laki-laki ke itu. Tapi kalau dari lihat Sutowijoyo bin Hadiwijoyo ini ke atasnya memang ke Jumadil Kubro, atasnya nanti ke Al Musawi Al Husaini itu sudah ada isbat yang keluar, terutama dari keluarga Banten, dari jalur Sunan Gunung Jati yang juga sama-sama ke Syekh Jumadil Kubro, Banten. Jadi itu nanti bersih. Moga-moga nanti bisa didukung bersama karena keluarga kerajaan kesultanan juga keluarga Wali Songo saling terjadi asimilasi percampuran darah di masa silam. Ini penting karena biar kita tidak dibelok-belokkan. Nah terkait mengenai masalah Ba'alawi sendiri yang haplogrup grup G jelas mutlak gagal sebagai keturunan lurus laki-laki ke Rasulullah. Sebenarnya gitu. Dan tidak ada satu nakobah dari negara manapun baik Yaman atau Irak yang berani mengisbat mereka bahwa mereka keturunan Nabi. Nah, tapi di sini mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, malah mencangkokkan ke data-data Nusantara baik Wali Songo maupun kerajaan kesultanan. Ini kan harus disikapi bersama. Sebagai putra bangsa kita, kalau sejarah kita dibelokkan nanti seperti Israel nanti membuat makam palsu, kemudian akhirnya kita yang jadi pendatang, mereka yang pemilik negeri karena merasa leluhurnya sudah punya banyak makam di sini. Dan narasi itu sudah ada. Bahwa mereka kami adalah pribumi asli, bahkan kami adalah tuannya pribumi, kami adalah majikan pribumi. Ada itu, kan betul kan? Di unggahan di YouTube itu ceramah-ceramah itu sudah mulai ke arah sana. Tapi ini ngapunten Gusti. Betul. Selama perjalanan ini atau sebelum ada munculnya polemik ini, pernah mboten para habaib itu mungkin sowan teng mriki sesama menemui trah dari belum. kita pernah ya? Belum Sama belum sekali. Ya, tidak mengusik-usik masalah terah atau apa gitu. Belum. Terus ngapunten juga belum pernah juga istilahnya mungkin dari pihak trah ini atau silsilah ini mengkonfrontasi ke pihak Ba'alawi untuk mengcross-check ini kok makamku dipalsui piye ngoten pripun? Ya saya berembuk sama Bu Teddy itu. Oh. Ini pripun ngapunten dipun ceritakan ini. Jadi Bu Teddy kan diutus Habib Lutfi untuk mengklirkan masalah KRT Sumodiningrat itu. Kalau itu sudah kami ada dari Kawedanan Sriwandowo, ada Mas Enggar, Mas Kusumanegoro, terus saya gitu. Ini dari BIN tadi ya? Dari istrinya. Oh istrinya. Ya, Oh iya. mungkin santri sana. Iya. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini nih kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya B1. Jadi tidak mungkin ada bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Terus pihak dari Balai Pripun niku pripun tanggapan? Terus ya itu. Wah, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepei ya AB2. Wah, monggo saya hanya gitu. Monggo sebagai pengelola
pondok itu pribadi maksudnya. Sumodiningrat diklaim oleh mereka itu. Ya memaksakan bahwa itu KRT Sumodiningrat. Oh, begitu ya. Jadi kalau keraton itu jelas, misalnya turun raja, Iya. itu bisa R-nya masih ada. Iya. Tapi kalau dari Arab atau dari enggak ada turun rajanya dari Mataram, itu enggak keluar R-nya. Jadi KMT sebetulnya, Kanjeng Mas Tumenggung, bukan Kanjeng Raden Tumenggung. Ini KRT kok, ini masih cucu. Begitu ya. Sebetulnya kan Raden Mas, masih Raden Mas. Terus jadi abdi dalem, prajurit, Oh, iya, iya. jadi senopati malahan. Nah, terus tetap karena masuk ke jadi abdi dalem jadi KRT. Kalau di Solo Raden Masnya masih, misalnya KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung itu masih. Kalau di sini kalau turun raja KRT, kalau tidak dari orang tidak tahu sorosilanya tidak ada apa sorosilnya dari raja, salah satu raja itu tidak diperkenan untuk Raden, Ya, ya. pakai Radennya tidak boleh. Soalipun kemarin saya pernah baca itu ada seorang mahasiswi, kalau tidak salah UIN ya, itu membuat skripsi mengenai penelitian Sumodiningrat ini. Ya. Kalau skripsi itu kan harusnya ke sini ya, penelitiannya lah. Betul. Nah, saya wawancara dulu lah. Tapi di dalam skripsi itu memang disebutkan bahwa Sumodiningrat ini itu awalnya Dari memang Habib. Pekalongan. Habib, seorang Habib yang merasa, ceritanya gitu ya di deskripsi itu, seorang Habib yang dia prihatin melihat penjajah di Jogja waktu itu. Nah, kalau negara pun cerita di bom di situ ya, di Alun Utara ya. Di Beteng. Nah, Beteng Utara. Beteng itu. Tapi si dalam skripsi itu, si Sumodiningrat ini nikah kali Putranya HP2. Ya. Kalau nikahnya sama putra HP2 memang betul. Oh gitu. Iya, betul. Tapi bukan dari bin Yahya loh ini. Nah, Ini cucunya jadi cucu sama cucu itu sebetulnya. jadi Kawin deskripsi dengan sepupu. Iya. Iya. Tapi deskripsi itu ditulis dia itu asalnya memang dari Artinya gini, Yaman. skripsi S1 ini masih mungkin hanya sebagai studi tinjauan kasuistik. Tetapi kalau sudah bicara disertasi apalagi kalau S3 itu apa namanya? Ya, tapi harusnya jadi publish dong. Dan itu harusnya dikonfirmasi dengan pihak keraton Harusnya karena gitu. Iya, karena itu anunya keraton tuh. Artinya secara ilmiah dia Iya. sebenarnya batal sudah secara terus di Manakib juga Gusti itu disebutkan bahwa si Sumodiningrat ini itu memang juga dari Balawi di Manakib loh ya. Jadi gini, mereka kan selalu berpatokan dengan data internal karangan keluarga sendiri. Nah, itu. Tidak ada data eksternal yang Kalau ini menjelaskan. bingung kok. Ini mahasiswa ini piye carane kerja ini kan. Katanya paling nggak sowan Harusnya. terahnya langsung ya. Kados jenengan lah Gusti. Kalau memang Kanjeng Sumodiningrat itu dengan putra HP2 itu enggak berputra. Tidak punya keturunan. Jadi enggak punya keturunan, terus nikah lagi dengan orang lain gitu. Oh, Tapi istilahnya garwa sama selir gitu loh. Oh, Yang menurunkan sekarang itu ya hanya dari selir itu. nah ini kalau di beberapa tulisan itu kalau kita searching di Google itu ya KRT Sumodiningrat itu ya dari Balawi diklaimnya gitu. Ya silakan gitu punya sejarah sendiri. Yang dimaksud Sumodiningrat di Jogja itu enggak ada sangkut pautnya dengan bin Yahya. Ngapunten Gusti. Berarti niki Kasultanan itu pun bersikap tegas ini. Lek Monggo. Udah lama ya? Udah lama. Buatan Tidak mengakui. tidak mengakui bahwa Iya. mereka itu pengakuan mereka itu benar menurut Kesultanan niki. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tapi mereka kayaknya abai gitu ya. Iya, diabaikan. Pokoknya ya harus itu namanya. Tapi kan Sorosila kita enggak ada catatan itu. Itu bahaya itu kalau tulisan begitu. Kanjeng Pangeran Diponegoro sudah dipilih Yahya. Nah itu Pangeran Diponegoro itu putranya AB3. Tiga.
putra Iya. laki harus Putra laki. laki, Jadi putra. Putra sulung HB3 dari anu garwa selir. Kalau kalau Ampean. Pangeran bin Yahya berarti HB3, HB2, HB1 berarti bin Yahya dong. Pokoknya enggak, ya jauh banget enggak ada. Wah ini ngawur, hubungannya. ini Ngawur. dan harus disikapi. Terus pihak secara Jadi kalau di Jawa itu